Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami percaya Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan sendiri yang akan berbicara banyak hal dalam hidup kami. Kami membutuhkan Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahwa pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang luar biasa dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Singkapkan semua hal pada hari ini buat kami semuanya, sehingga kami terus belajar dan mengetahui banyak hal akan firman Tuhan. Berikan hikmat, pengertian dan kecerdasan dalam hidup. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan yang terus nyata dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Salam saudara semuanya. Hari ini kita akan belajar lagi tentang firman Tuhan dan bagaimana kita akan mengetahui Tuhan bekerja dengan dahsyatnya, dengan luar biasanya ketika kita mengenal Tuhan, belajar untuk terus mau diajari Tuhan, memiliki hati yang terus mau diajar. Memang tidak mudah ketika kita diajar Tuhan. Ada banyak tantangan, rintangan. Itu sebagai didikan Tuhan, di mana Tuhan punya kriteria. Kita dianggap anak. Ketika kita dianggap anak yang dikasih Tuhan, maka Tuhan akan mendidik kita, menghajar kita, menyesah kita. Tapi jangan berhenti, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, karena kita tahu didikan Tuhan untuk membuat hidup kita menjadi anak-anak yang sesuai dengan kriteria Tuhan. Ketika Tuhan mengakui kita sebagai anak, maka hidup kita akan benar-benar mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini banyak orang berkata bahwa memang waktunya sangat singkat, di mana Tuhan akan datang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan kita tidak tahu kapan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan berkata, "Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Perhatikan bahwa dikatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Berarti setiap hari kita akan diperhadapkan dengan hal-hal yang jahat, karena dunia akan menuju kepada kebinasaannya. Ketika dunia akan menuju ke kebinasaannya, maka disitulah memang hal-hal yang buruk terjadi atas dunia ini. Selama kita hidup di dunia ini, maka pengaruh-pengaruh dunia itu akan mempengaruhi hidup kita. Tetapi bagaimana ketika kita melewati atau menghadapi hari-hari yang jahat itu? Apakah kita mengenal Tuhan? Apakah kita terus berusaha untuk mencari Tuhan? Karena ketika orang-orang yang mengenal Tuhan, ketika orang-orang yang mencari Tuhan, ini tidak akan mempengaruhi. Hari-hari jahat tidak akan terpengaruh, karena Tuhan adalah Tuhan yang akan menyertai. Bahkan di lingkungan kita, dunia ini yang begitu jahatnya mempengaruhi hidup kita, seharusnya kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang jahat itu. Tetapi walaupun dunia ini memang akan menuju kebinasaan dengan kejahatannya, kita tetap harus melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Maka di situ kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Dari manakah datangnya penyertaan Tuhan? Mari kita buka lagi kembali, kita akan terus belajar firman Tuhan. Kita buka di dalam Amos 5 ayat 14. Inilah di mana kita akan mendapatkan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Banyak orang yang terus hidup di dalam kekristenan mereka, banyak orang yang hidup sebagai umat Tuhan di dalam gereja. Mereka selalu bimbang, mereka selalu tidak mengerti, tidak mengetahui
bagaimana penyertaan Tuhan itu datang dalam hidupnya. Ketika mereka menghadapi masalah, mereka anggap Tuhan jauh dari kehidupannya. Dalam perjalanan waktu, Tuhan tidak lagi, seolah-olah tidak menyertai orang tersebut. Perhatikan, kalau kita belajar mengetahui firman Tuhan, maka kita akan terus untuk mengalami perubahan demi perubahan. Karena firman Tuhan itu tujuannya untuk mengubah hidup kita, untuk mengubah perjalanan hidup kita, untuk mengubah masa depan kita, di mana penyertaan Tuhan itulah yang akan betul-betul menjadi nyata dan kita mengalami. Tetapi bagaimana caranya kita mendapatkan penyertaan Tuhan yang luar biasa? Nah, hari ini kita belajar, kita buka Amos pasal 5 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Amos pasal 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Inilah firman Tuhan di mana menyatakan bahwa carilah yang baik. Ketika dunia ini jahat, ketika ada orang-orang sekitar kita jahat, lingkungan kita jahat, tetaplah melakukan yang baik. Carilah yang baik. Bahkan tidak hanya sekedar mencari yang baik, tetapi kita melakukan hal-hal yang baik. Tidak usah kita ini melakukan hal-hal yang buruk, tetapi berusaha untuk melakukan yang baik. Jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Dari mana kita mendapatkan hal-hal yang baik? Kita datang kepada Tuhan. Kita mengenal Tuhan. Banyak orang yang mungkin berkata mengenal Tuhan, tahu Tuhan, tetapi belum tentu Tuhan mengenal dia. Hari ini kita belajar supaya kita ini pertama mencari akan kebaikan, bukan yang jahat. Dan situ letaknya di mana Tuhan akan menyertai kita. Penyertaan Tuhan datanglah dari sini. Carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu. Penyertaan Tuhan adalah ketika kita terus mencari, berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu berasal daripada Tuhan. Ketika kita terus bergaul dengan Tuhan, maka karakter Tuhan akan masuk dalam hidup kita. Dalam perjalanan hidup kita, mungkin banyak orang yang tidak senang dengan kita. Dalam perjalanan hidup kita, mungkin banyak orang yang berbuat jahat dalam hidup kita. Ketika mereka berbuat jahat, jangan melakukan yang jahat, tetapi lakukanlah yang baik. Jangan pernah jemu-jemu berbuat baik kepada mereka. Ketika mereka mencaci maki, berkati mereka. Ketika mereka menjelekkan kita, berkati mereka, doakan mereka. Ketika mereka menggosip atau ngomongin kita dengan hal-hal yang tidak baik, kita tetap memberkati, berdoa buat mereka. Tetap kita melakukan yang baik. Walaupun orang melakukan kejahatan, kita harus membalas kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Inilah yang dimana Tuhan mengajari kita. Ketika kita melakukan hal yang baik, disitulah penyertaan Tuhan itu makin nyata dalam hidup kita. Ketika kita tidak melakukan hal yang baik, maka penyertaan Tuhan akan mundur daripada kita. Penyertaan Tuhan akan menjauh daripada kita karena kita tidak belajar untuk melakukan hal-hal yang baik. Ingat, hari demi hari semakin jahat. Tetapi ketika kita mengenal Tuhan, kita tidak akan pernah terpengaruh oleh hal-hal yang jahat. Karena berkat kita datangnya daripada Tuhan, bukan orang-orang sekitar kita. Kita belajar dari kehidupan Yusuf, bagaimana Tuhan menyertai hidupnya luar biasa. Ada banyak orang-orang yang mungkin sekitar kita seperti Yusuf. Bahkan Yusuf, keluarganya, saudaranya iri hati.
kepada Yusuf dan menjualnya. Dia pikir bahwa keluarganya itu baik-baik saja. Ternyata dalam keluarganya ada orang yang menyakiti dia. Tetapi dia tidak membalas menyakiti. Tetapi dia terus belajar untuk mengerti firman Tuhan bahwa dia harus melakukan hal yang baik. Ketika dia dijual dan ada di tempatnya Potifar, dia difitnah, dia dimasukkan ke penjara. Tetapi apakah dia membalas? Tidak. Dia tidak berontak. Dia tetap melakukan yang baik. Di penjara juga pun dia tetap melakukan yang baik. Dan ketika dia melakukan yang baik, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan Yusuf. Mari kita baca di Kejadian 39 apa yang dialami Yusuf, bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam hidupnya. Kejadian 39 ayat 2. Demikian firman. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini ketika dia ada di rumahnya Potifar, Tuhan membuat keberhasilan demi keberhasilan dalam hidup. Setelah dia difitnah dan masuk ke penjara, perhatikan firman Tuhan ayat ke-23. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dia kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Berkali-kali dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Apa yang dilakukan Yusuf? Dia tidak kepahitan, dia tidak sakit hati, bahkan tidak mempunyai dendam terhadap orang-orang yang menyakiti dia, karena dia sudah belajar untuk mencari kebaikan, karena dia sudah belajar untuk melakukan kebaikan. Ketika dia melakukan kebaikan, Tuhan menyertai hidupnya dan apapun yang dia lakukan berhasil. Dia tidak membalas keburukan saudara-saudaranya. Dia tidak membalas keburukan Potifar. Dia tidak membalas siapapun yang menyakiti dia. Karena dia tahu, saya harus melakukan yang baik kepada siapapun juga. Walaupun dalam hatinya pasti ada rasa sakit, kecewa. Tetapi karena dia mengenal Tuhan, dia tahu dia harus terus melakukan yang baik. Dia harus terus mencari yang baik. Dia tidak pernah jemu-jemu untuk melakukan yang baik. Dan inilah dimulainya penyertaan Tuhan yang luar biasa ajaib dalam hidup. Hari ini kita belajar dari Yusuf. Ketika kita ingin penyertaan Tuhan, lakukanlah yang baik. Mungkin banyak orang yang menyakiti kita, doakan mereka, berbuatlah baik. Jangan membalas apapun. Lakukan yang baik, maka penyertaan Tuhan itu akan ada terus dalam hidup kita. Karena segala sesuatu yang kita terima, hal-hal yang baik, apa yang kita terima dari Tuhan, karakter Tuhan itu tercipta dalam hidup kita, maka kita akan bisa mengontrol hidup kita. Apa yang kita isi, maka itulah yang keluar dalam kehidupan kita. Tetapi kalau yang diisi, pikiran kita, hati kita diisi oleh hal-hal duniawi, maka hal-hal duniawi yang jahat itu akan mempengaruhi hidup kita, membentuk karakter kita. Kita juga pun mudah rapuh, mudah sakit hati, mudah kecewa, mudah balas dendam, mudah tersinggung,
Karena apa yang diisi adalah hal-hal dunia, keinginan dunia, kesombongan, ingin dipuji, ingin terkenal, ingin dihargai. Karena itu hal-hal yang dari dunia yang kita terima. Tapi ketika kita menerima segala sesuatu yang baik daripada Tuhan, kita tidak akan pernah belajar untuk sombong. Pasti Tuhan akan tegur. Kita tidak akan pernah menunjukkan diri, kepingin terkenal. Kita tidak akan pernah menunjukkan diri kita harus dihargai. Tidak akan pernah. Selama kita mengenal Tuhan, maka yang terjadi adalah kerendahan hati. Orang-orang mungkin menyakiti kita, tapi kita tetap tenang, diam. Biarlah kita berkata, pembelaanku berasal daripada Tuhan. Saya pernah mengalami bekerja di sebuah perusahaan yang seringkali ya, walaupun orang Kristen, tapi dia belum mengenal betul tentang kekristenan, maka dia berusaha untuk menipu. Upah itu diganti-ganti, diubah. Saya tidak begitu akan menjelaskan dengan detail, tapi saya belajar. Ketika saya terus belajar mengenal Tuhan, saya tidak peduli mau dibayar berapapun, karena saya mengenal Tuhan. Dan orang itu mengubah upah saya tidak sesuai, bahkan dikurangi. Tuhan yang membela perusahaan yang dia dirikan, perusahaannya bangkrut. Ya, bukan karena saya, bukan, tapi itu urusannya dengan Tuhan. Ya, kita belajar. Saya terus mendoakan orang tersebut. Saya percaya bahwa Tuhan juga mempunyai proses dalam kehidupan orang tersebut. Karena setiap orang pasti akan mengalami proses. Mungkin dia diproses melalui saya dengan hal-hal seperti ini, supaya dia belajar mengandalkan Tuhan ketika diproses. Tapi kita terus belajar mengandalkan Tuhan. Lebih baik lebih baik kita ini tenang di hadapan Tuhan, dan biarlah Tuhan terus beracara. Kita terus dekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan mempengaruhi hidup kita supaya Dia memunculkan kita. Mari buka firman Tuhan ayat yang terakhir, Mazmur pasal 37. Ini yang diinginkan Tuhan, supaya kita belajar untuk terus dekat kepada Tuhan. Masa persembunyian dengan Tuhan, dengan hal-hal baik yang Tuhan mempengaruhi hidup kita, maka hidup kita akan sangat-sangat diberkati. Mazmur pasal 37. Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Nanti saudara bisa baca berikutnya dari pasal ke-37 ini. Ayat pertama, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Percayalah kepada Tuhan
dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah seni. Percayalah kepada Tuhan, diamlah di tempatmu. Berbuatlah baik, setialah di situ. Jangan memberontak ketika orang ngomongin kamu, ketika orang menjelekkan kita. Jangan pernah kita melakukan kejahatan, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Berbuat baik, maka akan muncul hal-hal yang baik yang berasal daripada Tuhan. Orang baik akan selalu memunculkan yang baik, tapi orang jahat akan memunculkan yang jahat. Matius 12 ayat 35 dikatakan bahwa Matius 12 ayat 35, demikian firman Tuhan. Matius 12 ayat 35 berkata, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Orang yang baik akan terus mengeluarkan hal-hal yang baik karena dia diisi dengan hal-hal yang baik. Perbendaharaannya itu buahnya sekali, hal-hal yang baik. Maka dia akan terus belajar melakukan yang baik. Tapi kalau orang jahat, perbendaharaannya jahat, isinya itu jahat, maka apa yang dia lakukan adalah jahat. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, maka penyertaan Tuhan akan nyata dalam hidup kita. Siapa yang hari ini kita diberkati bahwa penyertaan Tuhan akan betul-betul nyata ketika kita melakukannya dengan hal-hal yang baik. Kita mencari hal-hal yang baik. Ini adalah sebuah usaha. Memang tidak mudah, menyakitkan memang ketika kita melakukan yang baik. Kedagingan kita memberontak, hati kita ini memberontak. Kita ingin membela diri, menyombongkan diri bahwa saya wajib untuk membalas dendam. Tidak usah, tidak perlu itu. Biar Tuhan yang beracara, karena Tuhan akan mempromosikan kita. Tuhan akan mengangkat kita. Tuhan akan memberkati hidup kita. Carilah yang baik, maka penyertaan Tuhan akan senantiasa ada dalam hidup kita. Dan ketika Tuhan menyertai kita, apapun yang kita lakukan berhasil. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Biarlah kami mencari hal-hal yang baik. Kami berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik. Dan kami juga tidak akan pernah jemu-jemu berbuat baik. Karena kami tahu penyertaan Tuhan dalam hidup kami membuat kami berhasil. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Berkati umat-Mu semuanya, biar mereka mendengar firman-Mu dan hidup mereka mengalami perubahan demi perubahan. Dan kami semuanya diubahkan oleh firman Tuhan, dan kami semakin mengenal Tuhan, dekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.